Dihina tanteku hanya karena aku lulusan SMK di acara pernikahanku, karena aku mendapat suami seorang pengusaha. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Rizka, berdiri gemetar di balik pintu ballroom megah yang akan membawaku ke kehidupan baru. Jari-jariku yang bersarung tangan putih sedikit lembab, tapi senyum di wajahku tak bisa kupendam. Di seberang pintu itu, ada Mas Aldo, pria yang tak hanya memberiku cinta, tetapi juga keyakinan bahwa latar belakang pendidikan bukanlah penentu harga diri. Gaun pengantin berpayet kristal ini terasa begitu sempurna, mengingatkanku pada pertama kali kami bertemu di stan kain sederhanaku 3 tahun silam. Kini, aku akan menjadi istrinya, di hadapan ratusan tamu undangan yang sebagian besar adalah orang-orang penting dalam dunia bisnisnya. Sudah siap, Nak? Tanya Papa dengan suara bergetar. Tangannya yang kokoh memegang lenganku erat. Kulihat matanya berkaca-kaca, membuat tenggorokanku ikut mengencang. Sebentar, Pak, ucapku sambil menarik napas dalam. Aku masih tidak percaya ini benar-benar terjadi. Papa tersenyum lembut. Kau pantas dapat kebahagiaan ini, Riz. Aldo pria baik, dan yang terpenting, dia mencintaimu sepenuh hati. Tiba-tiba, dari balik pintu, kudengar suara Tante Sukma yang khas, bernada tinggi dan sedikit mencibir. Apa benar Riz cocok memakai gaun desainer itu? Bukankah lebih baik dia pakai sesuatu yang lebih sederhana, sesuai dengan latar belakangnya? Hatiku langsung ciut. Bahkan di hari sepenting ini, Tante Sukma masih saja merendahkan. Tangan papaku mengepal. Jangan hiraukan dia, Riz. Hari ini adalah harimu. Namun sebelum sempat kurespon, Mama yang berdiri di sampingku sudah membalas dengan suara tegas. Sukma, cukup. Hari ini bukan waktunya untuk komentar seperti itu. Biarkan Riz menikmati momennya. Kulihat Mama menggenggam tanganku lebih erat. Anakku, kau adalah wanita terhebat yang pernah Ibu kenal. Jangan pernah biarkan siapapun meragukan dirimu. Saat musik Canon in D mulai mengalun, pintu ballroom pun terbuka. Semua mata tertuju padaku. Namun yang langsung kucari hanyalah satu pasang mata. Mata Mas Aldo yang sedang menungguku di ujung aisle. Dan saat kutemukan tatapannya, seluruh keraguan dan kekhawatiranku pun menguap. Di matanya, kulihat kebanggaan dan cinta yang tulus. Dia tersenyum, matanya berbinar-binar seolah tak percaya. Bibirnya bergerak membentuk kata, cantik, yang terbaca jelas dari kejauhan. Kakiku yang semula gemetar kini mantap melangkah, dibimbing Papa menuju pria yang akan menjadi suamiku. Tante Sukma masih kulihat menggeleng-geleng dari bangku barisan depan. Tapi kini aku tak peduli. Karena aku tahu, inilah jalanku. Aku, Rizka, lulusan SMK dengan kursus menjahit sederhana, akan memulai hidup baru dengan kepala tegak. Hari ini, aku akan membuktikan bahwa cinta tidak memandang gelar atau strata sosial. Hari ini, aku akan menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Pikiran pun melayang jauh ke 3 tahun silam. Saat hidupku masih berputar di sekitar stan kain sederhana di sudut bazar kerajinan tangan. Waktu itu, kursus menjahitku baru saja dimulai dengan 8 orang ibu-ibu yang ingin belajar membuat baju untuk anak-anak mereka. Pagi itu, udara cukup terik, dan aku sedang sibuk menata ulang display kain-kain katun yang sedikit berantakan setelah diburu para pembeli. Kak Aris, ada yang mau pesan 5 setel seragam sekolah? Panggil Sari, salah satu asistenku yang juga lulusan SMK jurusan tata busana sepertiku. Aku yang urus, Sar. Kamu fokus ke pelanggan yang mau konsultasi pola dulu. Jawabku sambil beranjak dari balik meja kas. Tiba-tiba, bel pintu masuk berdering. Seorang pria tinggi dengan kemeja putih nan rapi masuk. Aku langsung bisa menebak dari caranya berpakaian bahwa dia pasti bukan pembeli biasa di bazar sederhana seperti ini. Selamat pagi, sambutnya dengan suara yang dalam namun ramah. Saya lihat dari luar, ada kain linen yang ditata di etalase. Ah, iya. Silakan dilihat. Jawabku sedikit gugup. Kami punya beberapa warna. Yang abu-abu muda itu sedang laris.
Dia mendekat, matanya yang tajam mengamati setiap helai kain dengan cermat. Saya butuh untuk 5 kemeja. Bisakah dikerjakan dalam seminggu? Aku hampir tersedak. 5 kemeja? Dalam seminggu? Maaf, Pak, kami hanya usaha kecil. Dia Aldo, perkenalannya sambil mengulurkan tangan. Dan saya serius. Butuh untuk tim saya yang akan presentasi di luar negeri. Rizka, balasku sambil menjabat tangannya yang kuat. Tapi, kenapa memilih tempat kecil seperti ini? Aldo tersenyum, dan untuk pertama kalinya kulihat kerutan halus di sudut matanya yang membuatnya terlihat hangat. Kualitas jahitannya bagus. Saya perhatikan kemeja yang dipakai ibu-ibu di sini. Jahitannya rapi. Dan saya lebih suka mendukung usaha lokal. Hari itu, Aldo memesan 5 kemeja dengan detail spesifik. Aku bekerja hampir tanpa tidur selama 3 hari untuk menyelesaikan pesanannya. Saat dia kembali untuk fitting, wajahnya penuh kekaguman. Ini, luar biasa, pujinya sambil meraba jahitan kerah kemeja. Lebih baik dari merek ternama yang biasa saya beli. Kami diajari detail di SMK, jawabku bangga. Guru kami dulu sangat ketat dengan kualitas jahitan. Aldo mengangkat alis. SMK? Jurusan Tata Busana. Iya, lulus 3 tahun lalu. Langsung buka usaha kecil-kecilan ini. Dia mengangguk-angguk, matanya berbinar. Saya justru lebih menghargai lulusan SMK seperti kamu. Langsung praktik, punya skill nyata. Berbeda dengan beberapa karyawan S1 saya yang kadang hanya teori. Percakapan kami pun berlanjut sampai larut. Aldo bercerita tentang perusahaannya yang bergerak di bidang teknologi, sedangkan aku berbagi tentang perjuangan membangun kursus menjahit ini. Saat matahari mulai tenggelam, dia mengajakku makan malam. Aku masih harus membereskan pesanan yang lain. Beralasku, besok saja. Sekarang, izinkan aku membawamu makan malam sebagai ucapan terima kasih, bujuknya lembut. Malam itu, di warung makan sederhana dekat bazar, kami berbicara seperti sudah saling mengenal lama. Aldo tidak sombong meski jelas berasal dari dunia yang berbeda. Dia mendengarku dengan saksama ketika aku bercerita tentang mimpi memiliki sekolah menjahit untuk anak-anak tidak mampu. Kamu menginspirasi, Riz, katanya sambil menyeruput tehnya. Di usiamu yang masih muda, sudah punya visi seperti itu. Aku tersipu. Ini bukan soal usia atau gelar, Aldo. Ini soal passion. Dia tersenyum lebar. Betul. Dan passion MU inilah yang membuatku tertarik. Kata-katanya membuat jantungku berdebar kencang. Tapi di sudut pikiran, suara Tante Sukma bergema. Jangan mimpi tinggi-tinggi, Riz. Pria seperti dia hanya sedang bersenang-senang dengan gadis SMK sepertimu. Namun malam itu, aku memutuskan untuk mengabaikan suara pesimis itu. Aldo terlihat tulus. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai bukan karena latar belakang pendidikanku, tetapi karena kemampuan dan mimpiku. 6 bulan sejak pertemuan kami di bazar, hubunganku dengan Aldo semakin dalam. Hari ini, dia menjemputku di kursus menjahitku yang sudah berkembang pesat. Dari 8 murid, kini sudah menjadi 35 orang, dengan 2 asisten tetap. Aku sedang merapikan pola-pola jahitan ketika Aldo datang dengan membawa 2 cangkir kopi favoritku. Masih menyisir detail untuk pesanan seragam kantor itu? Tanyanya sambil menaruh cangkir kopi di meja kerjaku yang sedikit berantakan dengan kain dan benang. Aku mengangkat bahu, tersenyum lelah. Harus selesai besok. Tapi lihat, tunjukku pada tumpukan kain yang sudah terpotong dan siap dijahit. Ini untuk pesanan seragam sekolah anak yatim. Aku dan murid-murid mengerjakannya gratis. Aldo duduk di sampingku, matanya berbinar. Kamu tidak pernah berhenti membuatku kagum, Riz. Di tengah kesibukanmu, masih menyempatkan waktu untuk yang lain. Itu yang diajarkan di SMK dulu, jawabku sambil menyeruput kopi. Guru kami selalu bilang, keterampilan tanpa empati hanya akan membuat kita menjadi tukang jahit yang baik, bukan manusia yang baik. Dia mengambil tanganku, memegangnya erat. Pernahkah kamu merasa minder dengan latar belakang pendidikanmu? Mengingat lingkungan pergaulanku yang kebanyakan lulusan universitas ternama. Aku menarik napas dalam. Jujur,
Aldo? Terkadang iya. Terutama saat acara-acara formal dengan rekan bisnismu. Tapi kemudian aku ingat kata Mama. Gelar boleh berbeda, tapi harga diri dan kemampuan tidak diukur dari selembar ijazah. Aldo mengangguk, wajahnya serius. Pendidikan tinggi tidak menjamin karakter seseorang, Riz. Aku sudah buktikan sendiri. Banyak lulusan S1, bahkan S2 di perusahaanku yang tidak memiliki etika kerja sepertimu. Mereka pintar secara teori, tapi tidak memiliki passion dan ketekunan seperti yang kulihat padamu. Dia berdiri dan berjalan mendekati jendela, memandang anak-anak muda yang sedang belajar menjahit di ruang sebelah. Lihat mereka, Riz. Kamu tidak hanya mengajarkan keterampilan, tapi juga menanamkan kepercayaan diri. Beberapa dari mereka bahkan putus sekolah, tapi melalui kursusmu, mereka punya masa depan. Tapi tetap saja, Aldo, bisikku pelan. Kadang aku merasa tidak setara. Terutama saat Tante Sukma terus-menerus mengingatkanku bahwa aku hanya lulusan SMK. Aldo berbalik, wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan. Jangan pernah biarkan siapapun, termasuk tantemu, merendahkan dirimu. Apa yang sudah kamu capai ini, membangun usaha dari nol, membantu puluhan orang dapat penghasilan, itu yang tidak bisa diukur dengan gelar apapun. Dia kembali duduk di depanku, memegang kedua tanganku. Dengarkan baik-baik, Riz. Aku mencintaimu bukan karena gelarmu, tapi karena siapa dirimu. Karena semangatmu yang tidak pernah padam, karena senyummu yang tulus, karena caramu memperlakukan setiap orang dengan hormat. Itu yang tidak diajarkan di universitas manapun. Mataku berkaca-kaca. Tapi Aldo, aku tidak bisa bahasa Inggris dengan fasih seperti teman-temanmu. Aku tidak paham etiket perjamuan resmi. Aku... Diam, potongnya lembut. Bahasa Inggris bisa dipelajari. Etiket bisa diajari. Tapi karakter dan integritas seperti milikmu, itu bawaan dari sananya. Dan itu yang membuatku jatuh cinta. Dia mengangkat daguku. Aku bangga padamu, Riz. Bangga pada usahamu, pada mimpimu, pada dirimu yang tidak pernah menyerah. Dan suatu hari nanti, aku akan membuktikan padamu bahwa di mataku, kamu lebih berharga dari semua gelar akademis di dunia ini. Percakapan kami terhenti ketika salah satu muridku, Mila, masuk dengan muka cemas. Kak Aris, mesin jahitnya macet lagi. Pesanan seragam kantor belum selesai. Aku segera bangkit, tapi Aldo mendahuluiku. Biar aku yang lihat. Dulu aku juga belajar mesin jahit waktu magang di pabrik tekstil. Aku tertegun melihat Aldo dengan sigap membuka cover mesin jahit dan mulai memeriksa bagian dalamnya. Dalam 10 menit, mesin itu sudah berjalan normal kembali. Bagaimana kamu bisa? Kataku takjub. Dia tersenyum sambil membersihkan tangannya dengan tisu. Seperti katamu, Riz. Gelar tidak menentukan kemampuan seseorang. Aku lulusan teknik, tapi dulu memulai dari bawah. Bahkan pernah jadi tukang servis mesin. Sore itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Cinta sejati tidak memandang latar belakang pendidikan atau status sosial. Cinta sejati tumbuh dari saling menghargai dan memahami. Dan saat Aldo menatapku dengan bangga, aku tahu, inilah pria yang akan selalu mendukungku, terlepas dari apapun gelar yang melekat di belakang namaku. Minggu itu, aku dan Aldo diundang makan malam di rumah orang tuanya untuk merayakan ulang tahun emaknya yang ke-60. Aku berdiri lama di depan lemari, merenungkan pilihan outfit yang tepat. Setelah bolak-balik mencoba beberapa baju, akhirnya kupilih dress simple berwarna pastel dengan heels yang tidak terlalu tinggi. Aldo, apa aku tidak terlihat berusaha terlalu keras? Tanyaku sambil memutar badan di depan cermin. Dia datang dari belakang, memeluk pinggangku. Kau sempurna, sayang. Ibu pasti akan suka. Namun kegelisahanku tidak juga hilang. Ini pertama kalinya aku bertemu seluruh keluarga besar Aldo dalam acara formal. Dari ceritanya, sebagian besar sepupunya adalah lulusan universitas ternama, bahkan beberapa berkarir di luar negeri. Saat tiba di rumah megah itu, tanganku berkeringat dingin. Aldo memegang tanganku erat. Tenang, mereka semua orang baik. Acara berlangsung cukup meriah. Aku berusaha bersikap natural,
mengobrol dengan beberapa sepupu Aldo yang ternyata memang ramah. Sampai kemudian, Tante Sukma tiba-tiba muncul dengan senyum kecutnya. "Rizka, akhirnya ketemu juga," katanya sambil memelukku erat. Tapi pelukannya terasa kaku. "Wah, Aldo, rumahnya semakin mewah ya." Aldo tersenyap sopan. "Terima kasih, Tante." Tante Sukma lalu menarikku ke sudut ruangan. "Riz, Tante lihat kau sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Tapi ingat, di acara keluarga seperti ini, jangan terlalu banyak bicara. Diam saja kalau tidak paham topik pembicaraannya." Aku merasa seperti ditampar. "Tante, aku hanya berusaha bersikap sopan." "Iya, Tante tahu," bisiknya sambil melirik ke arah sekelompok sepupu Aldo yang sedang berbicara dalam bahasa Inggris. "Tapi lihat mereka, lulusan luar negeri semua. Kau jangan sampai malu-maluin Aldo." Kupastikan senyum tetap terpaku di wajahku, meski hati perih. "Aku mengerti, Tante." Malam itu, saat perjalanan pulang, aku terdiam lama. Aldo akhirnya bertanya, "Ada apa, sayang? Tadi dari rumah ibu kamu sudah pendiam sekali." Aku menarik napas dalam. "Aldo, apa kamu tidak malu membawaku ke acara keluarga? Aku tidak selevel dengan mereka." Dia memarkir mobil di tepi jalan, lalu menatapku serius. "Apa yang membuatmu berpikir seperti itu?" "Tadi, Tante Sukma mengingatkanku untuk tidak banyak bicara agar tidak mempermalukanmu." Wajah Aldo berubah merah. "Apa? Dia berani berkata seperti itu padamu?" "Aldo, mungkin dia benar. Aku cuma lulusan SMK, sementara keluargamu." "Dengarkan aku baik-baik, Rizka," potongnya dengan suara tegas. "Keluargaku mencintaimu karena siapa dirimu, bukan karena latar belakang pendidikanmu. Ibu tadi malah bilang betapa dia kagum dengan usahamu." Tapi bisikan Tante Sukma terus terngiang-ngiang. Beberapa hari kemudian, dia mengunjungi kursus menjahitku. "Riz, Tante dengar Aldo mau membawamu ke Singapura untuk acara bisnis," tanyanya sambil mengamati ruangan dengan mata kritis. "Iya, Tante. Minggu depan." Dia menghela napas. "Kamu harus hati-hati, nak. Di sana nanti banyak pengusaha besar. Jangan sampai..." "Tante," potongku, "kali ini dengan berani. Aku bisa handle ini. Aldo sudah mempercayaiku. Masa aku tidak percaya pada diri sendiri?" Tante Sukma terkejut dengan ketegasanku. "Tante hanya khawatir, Riz. Pengusaha seperti Aldo butuh istri yang bisa mendampingi di segala situasi. Kamu harus memahami posisimu." Saat itulah Aldo tiba-tiba datang. Wajahnya tampak marah. "Tante Sukma, saya dengar semua percakapan tadi. Mohon jangan lagi meracuni pikiran Rizka dengan keraguan seperti itu." Tante Sukma terperangah. "Aldo, Tante hanya..." "Saya tahu niat Tante baik," potong Aldo. "Tapi izinkan saya dan Rizka menjalani hubungan kami dengan cara kami sendiri. Saya mencintai Rizka persis seperti dia sekarang." Tante Sukma akhirnya pergi dengan wajah memerah. Aldo lalu memelukku erat. "Kamu kuat, Riz. Jangan biarkan siapapun membuatmu ragu akan dirimu sendiri." Malam itu, aku menangis di pelukannya. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku sadar, perjuangan melawan stigma keluarga mungkin tidak akan berhenti di sini. Tapi selama Aldo ada di sampingku, aku punya kekuatan untuk terus melawan setiap bisik-bisik yang meragukan. 6 bulan setelah insiden dengan Tante Sukma, kursus menjahitku semakin berkembang. Kami sekarang memiliki 5 ruang kelas dan 20 mesin jahit. Hari itu adalah hari yang spesial karena kami sedang mengadakan acara amal jahit untuk pendidikan, di mana semua hasil penjualan akan disumbangkan untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah anak-anak tidak mampu. Ruangan dipenuhi oleh murid-muridku, para relawan, dan juga beberapa orang tua siswa yang antusias. Suasana riuh rendah dengan suara mesin jahit dan celotehan bahagia. Aku sibuk mengawasi stan penjualan ketika Aldo tiba dengan membawa beberapa kardus besar. "Aldo, kamu bilang ada meeting penting hari ini," sapaku sambil membantu membawa kardus itu. Dia tersenyum misterius. "Meeting penting ini, Riz. Lihat,
Aku bawa kain-kain bagus untuk acara amal kita. Saat kami sedang membuka kardus-kardus itu, tiba-tiba lampu padam. Aku terkaget-kaget, tapi kemudian spotlight menyala dan mengarah ke tengah ruangan. Para murid dan relawan mulai berkumpul membentuk lingkaran. Apa yang terjadi? Tanyaku bingung. Sari, asistenku, memegang tanganku. Ayo, Kak Aris. Ada kejutan nih. Dia membawaku ke tengah lingkaran di mana Aldo sudah berdiri dengan pakaian yang lebih formal dari biasanya. Jantungku berdebar kencang ketika melihatnya memegang kotak kecil di tangannya. Rizka, mulainya dengan suara yang sedikit bergetar namun jelas terdengar. 3,5 tahun yang lalu, kita bertemu di tempat ini. Saat itu, aku hanya pria yang sedang mencari kemeja, dan kamu adalah wanita tangguh dengan mimpi besar. Suasana hening. Semua mata tertuju pada kami. Di mataku, kamu tidak pernah sekadar tukang jahit atau lulusan SMK. Kamu adalah wanita yang mengajarkanku arti passion dan ketekunan. Melihatmu membangun semua ini dari nol, menginspirasi puluhan wanita untuk mandiri, itu yang membuatku jatuh cinta setiap hari. Dia membuka kotak kecil itu, memperlihatkan cincin pertunangan yang indah dengan batu utama berwarna soft pink dikelilingi berlian-berlian kecil. Aku tidak peduli apa kata orang tentang latar belakang pendidikan kita. Yang aku pedulikan adalah masa depan kita bersama. Rizka, maukah kamu menjadi istriku? Air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Dari sudut mata, kulihat Tante Sukma berdiri di pintu masuk, wajahnya pucat. Rupanya dia sengaja diundang oleh Aldo. Aldo, bisikku serak. Kamu yakin? Keluargamu. Diam, potongnya lembut. Keluargaku sudah menyetujui dengan senang hati. Ibu malah bilang, dia tidak sabar punka menantu sebaik kamu. Dia berlutut, dan seluruh ruangan mendadak riuh dengan sorak-sorai. Jawab, jawab, jawab. Dengan suara yang bergetar penuh kebahagiaan, kuucapkan, ya. Aku mau, Aldo. Saat dia memasangkan cincin itu di jariku, seluruh ruangan meledak dengan tepuk tangan dan sorakan. Tapi yang paling berkesan adalah ketika Aldo berdiri dan berbicara kepada semua yang hadir. Dan untuk semua yang meragukan Rizka karena latar belakang pendidikannya, katanya dengan suara lantang, izinkan saya memperkenalkan calon istri saya, seorang wanita yang tidak hanya pandai menjahit, tapi juga punya hati untuk membantu sesama. Dia tidak butuh gelar dari universitas ternama untuk membuktikan bahwa dia hebat. Karyanya yang berbicara. Tante Sukma mendekat dengan wajah kompleks. Riz, selamat, ucapnya datar. Tapi sebelum sempat kujawab, Aldo sudah menyambung. Terima kasih, Tante. Kami berharap dukungan Tante untuk pernikahan kami nanti. Wajah Tante Sukma merah padam. Dia hanya bisa manggut dan pergi dengan cepat. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku dan Aldo duduk di ruang kelas yang sudah sepi. Kamu sengaja melakukannya di depan Tante Sukma, ya? Tanyaku. Dia mengangguk, matanya berbinar. Aku ingin dia dan semua orang tahu bahwa aku bangga padamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan calon istriku lagi. Kupandangi cincin di jariku, lalu memandang wajah Aldo yang penuh cinta. Terima kasih sudah membuatku merasa berarti. Aku yang berterima kasih, Riz, karena mau menerima lamaranku. Kami duduk berpelukan dalam diam, menikmati momen bahagia yang akan menjadi awal babak baru dalam hidup kami. Dan aku bersumpah dalam hati, akan membuktikan bahwa pilihan Aldo tidak salah. Aku mungkin lulusan SMK, tapi aku bisa menjadi istri yang setara dan bermartabat. 3 bulan setelah lamaran Aldo, persiapan pernikahan kami berlangsung dengan intens. Kami memilih ballroom hotel bintang 5 yang sering digunakan Aldo untuk acara-acara bisnisnya. Hari ini, kami sedang meeting dengan wedding organizer untuk memfinalkan dekorasi dan rangkaian acara. Jadi untuk warna tema, kita tetap dengan soft blush dan gold, tanya Maya, wedding organizer kami, sambil menunjukkan sampel kain dan bunga. Aku mengangguk antusias. Iya, dan untuk centerpiece-nya. Tunggu dulu. Potong Tante Sukma yang hadir tanpa diundang. Bukankah warna ivory dan marun lebih elegan?
Itu kan warna yang sering dipakai keluarga Aldo untuk acara-acara formal. Aldo yang duduk di sampingku langsung menyambar. Terima kasih masukannya, Tante. Tapi kami sudah sepakat dengan pilihan kami. Tante Sukma tidak menyerah. Tapi Riz, kamu harus pertimbangkan juga tamu-tamu Aldo nanti. Mereka kan orang-orang penting. Harus kesan yang tepat. Aku menarik napas dalam. Tante, ini pernikahan kami. Kami ingin semuanya mencerminkan kepribadian kami berdua. Setelah meeting, Tante Sukma menahanku di lobi hotel. Riz, Tante khawatir sekali denganmu. Pernikahan ini kan gengsi Aldo juga. Kamu harus bisa menyesuaikan standar. Aldo mencintaiku apa adanya. Tante, jawabku tegas. Tapi. Tidak ada, tapi. Tante, potongku. Aku menghargai niat baik Tante, tapi keputusan akhir ada di tangan kami. Minggu berikutnya, kami menjalani fitting gaun pengantin. Aku memilih desainer lokal berbakat yang baru saja lulus dari sekolah mode. Saat aku keluar dari fitting room dengan gaun yang sederhana namun elegan, Tante Sukma yang lagi-lagi ikut, langsung berkomentar. Riz, untuk pernikahan sebesar ini, lebih baik pesan desainer ternama dari Jakarta. Atau impor dari luar negeri. Biar tidak malu-maluin. Desainernya, Mbak Anya, langsung tersinggung. Saya jamin kualitas jahitan dan bahan gaun ini, Bu. Aldo yang sedang memegang kamera untuk dokumentasi, mendekat dan memeluk pundakku. Kami sengaja memilih Mbak Anya karena mengagumi karyanya. Dan lihat, Riz cantik sekali. Tapi, Ibu Sukma, selama Mama yang datang mendukungku, biarkan Riz memutuskan sendiri gaun pernikahannya. Ini kan hari bahagianya. Tante Sukma akhirnya menghela napas dramatis. Baiklah, Tante hanya tidak ingin ada yang meremehkan Riz nanti. Puncak ketegangan terjadi saat seleksi menu catering. Chef hotel sedang mempresentasikan pilihan hidangan ketika Tante Sukma kembali ikut campur. Untuk soup, lebih baik pilih lobster bisque daripada cream mushroom. Lebih berkelas, sarannya. Aldo meletakkan tangan di atas tanganku. Tante, Riz yang alergi seafood. Kami memilih menu yang bisa dinikmati semua tamu, termasuk calon mempelainya. Tapi tamu-tamu VIP. Setiap tamu adalah VIP bagi kami, potong Aldo dengan tegas. Dan keputusan menu adalah hak Riz sebagai mempelai. Setelah pertemuan itu, Aldo mengajakku makan malam di rooftop restoran hotel. Kamu baik sekali menghadapi Tante Sukma, sayang. Aku menghela napas. Kadang lelah juga, Aldo. Tapi aku ingat, dia masih keluarga. Dan mungkin, dia hanya khawatir aku tidak akan diterima di lingkungan baruku nanti. Aldo memegang tanganku. Kamu tidak perlu diterima oleh siapapun, Riz. Kamu sudah menjadi dirimu sendiri yang terbaik. Dan aku bangga padamu. Dia terus-menerus mengingatkanku bahwa aku harus berubah. Aldo, belajar table manner, cara bicara, bahkan cara berjalan. Kamu tidak perlu berubah, Riz. Yang perlu berubah adalah pola pikir orang-orang seperti Tante Sukma. Malam itu, saat Aldo mengantarku pulang, kami menemukan Tante Sukma sudah menunggu di teras rumah bersama Mama. Riz, Tante ingin bicara, katanya dengan suara lebih lembut. Kami dengar saja, Tante, jawabku, masih memegang tangan Aldo. Tante minta maaf. Mungkin Tante terlalu ikut campur. Tante hanya tidak ingin kamu mengalami kesulitan seperti yang Tante alami dulu. Mama menjelaskan, dulu Tante Sukma pernah diremehkan keluarga suaminya karena dianggap tidak setara. Aku akhirnya memahami. Tante, aku menghargai perhatian Tante. Tapi tolong percayai aku dan Aldo. Kami akan menjalani hidup kami dengan cara kami. Tante Sukma akhirnya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Baiklah, Tante janji tidak akan ikut campur lagi. Tante hanya ingin yang terbaik untukmu. Meski konflik tampaknya mereda, aku tahu perjalanan kami masih panjang. Tapi dengan Aldo di sampingku, aku yakin kami bisa melewati segala rintangan, termasuk prasangka dari keluarga sendiri. Pagi itu, matahari bersinar begitu cerah seolah ikut merayakan hari bahagiaku. Aku terbangun lebih awal,
Jantung berdebar-debar antara gugup dan bahagia. Dari jendela kamar hotel suite yang disewa Aldo untukku dan para bridesmaid, kulihat persiapan terakhir di ballroom sedang dilakukan. Bunga-bunga segar dalam nuansa soft blush dan gold yang kupilih sedang ditata dengan sempurna oleh kru dekorasi. Sudah bangun, calon pengantin? Sapa mama yang masuk membawa sarapan khusus. Matanya sudah berkaca-kaca sejak tadi pagi. Ayo makan dulu. Hari ini panjang. Kamu butuh energi. Gugup enggak, Riz? Tanya Sari, sahabat dan asistenku yang menjadi maid of honor. Dia sudah mengenakan dress bridesmaid warna blush yang elegan. Aduh, campur aduk, Sar. Jawabku sambil memegangi perut yang memang berdebar-debar. Setengah tidak percaya ini benar-benar terjadi. Pukul 9 pagi, tim makeup dan hairstylist tiba. Mereka adalah tim profesional yang biasa menangani public figure. Pilihan Aldo yang ingin memberiku yang terbaik. Saat mereka sedang menyiapkan peralatan, terdengar ketukan di pintu. Tante Sukma masuk dengan membawa sebuah kotak hadiah. Untukmu, Riz, katanya dengan senyum yang kali ini tulus. Tante ingin minta maaf sekali lagi untuk semua komentar Tante selama ini. Membuka kotak itu, ku terkejut menemukan sebuah kalung mutiara antik yang sangat indah. Ini terlalu berharga, Tante. Itu warisan keluarga. Dulu dipakai nenekmu waktu menikah, jelas Mama dengan suara haru. Sukma dan ibu sepakat untuk memberikannya padamu hari ini. Air mataku hampir jatuh, tapi makeup artis dengan cepat mengingatkanku. Jangan nangis dulu, Mbak, nanti makeupnya rusak. Proses makeup dan hair dilakukan dengan hati-hati. Saat sang hairstylist menata sanggul sederhana namun elegan, kulihat bayanganku di cermin perlahan berubah menjadi calon pengantin yang selama ini hanya kulihat di mimpi. Kamu cantik sekali, sayang, bisik Mama sambil menyeka sudut matanya. Pukul 11, gaun pengantinku dibawa masuk. Desainer Mbak Anya sendiri yang membantu memakaikannya. Saat zip terakhir ditutup, dan aku berdiri menghadap cermin besar, napasku hampir terhenti. Persis seperti yang kita bayangkan, ucap Mbak Anya dengan bangga. Sempurna. Tiba-tiba ada keriuhan di luar. Ternyata Aldo mengirimkan surprise. Sebuah bouquet bunga berisi mawar putih dan peoni dengan kartu bertuliskan, "Tidak sabar menunggumu di ujung altar. Aku mencintaimu." Sari membacakan kartu itu dengan suara bergetar, membuat semua wanita di ruangan itu terharu. Sekali lagi, selamat, Riz, ucap Tante Sukma tiba-tiba. Tante bangga padamu. Dan, maafkan Tante. Aku memeluknya erat. Sudah lama aku maafkan, Tante. Terima kasih untuk semuanya. Saat lonceng jam menunjukkan pukul 1 siang, waktunya tiba. Papa masuk dengan wajah penuh kebanggaan. Anakku, katanya tercekat, tidak bisa melanjutkan. Pak, jangan bikin aku nangis, pintaku sambil memeluknya. Kami berjalan menuju pintu ballroom. Dari balik pintu, kudengar alunan Canon in D yang dimainkan oleh string quartet. Dadaku berdebar kencang. Tapi saat pintu terbuka, dan semua mata tertuju padaku, yang kulihat hanyalah Aldo yang berdiri tegak di ujung aisle dengan mata penuh cinta dan kebanggaan. Setiap langkahku di karpet merah seolah mengantarku pada kehidupan baru. Aku melihat senyum-senyum bahagia dari para tamu, murid-murid kursus menjahitku, keluarga Aldo, teman-teman bisnisnya, dan keluarga besarku. Semua bersatu memberikan restu. Saat akhirnya sampai di depan Aldo, dia tersenyum dan berbisik, "Kau lebih cantik dari yang kubayangkan." Papa mencium keningku sebelum menyerahkan tanganku pada Aldo. "Jagai anakku baik-baik, Aldo." Dengan segenap hati, "Pak," jawab Aldo tegas. Saat kami berdiri berhadapan di depan pastor, dunia seolah hanya milik berdua. Semua keraguan, semua komentar pedas, semua bisik-bisik yang pernah kudengar, semuanya menguap di saat ini. Yang tersisa hanyalah cinta dan keyakinan bahwa inilah takdir terindah yang disiapkan Tuhan untukku. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Dan aku siap menjalani semua dengan kepala tegak. Sebagai Rizka, wanita kuat, lulusan SMK, dan sekarang, calon istri Aldo. Setelah prosesi akad nikah yang mengharukan selesai, kami dipersilakan menuju pelaminan yang telah disiapkan di sisi lain ballroom.
Kursi pelaminan berukir dengan hiasan bunga-bunga segar terlihat megah, menghadap ke ratusan tamu undangan yang sudah duduk rapi. Aldo memegang tanganku erat, jari-jarinya yang hangat seolah ingin memberi kekuatan. "Kamu baik-baik saja?" bisiknya di telingaku sambil membantu menata veil yang sedikit bergeser. Aku mengangguk, meski sebenarnya jantungku berdebar kencang. Hanya sedikit gugup. "Ini sangat banyak orang." Dia tersenyum menenangkan. "Mereka semua di sini karena mencintai kita. Nikmati saja momennya." Kami duduk di tempat yang telah disediakan. Tangan masih tak lepas berpegangan. Dari posisiku, aku bisa melihat dengan jelas seluruh isi ballroom. Keluarga Aldo duduk di barisan depan. Ibunya tersenyum bangga, ayahnya mengangguk hormat. Di sebelah mereka, ada kakek nenek Aldo yang terbiasa dengan kemewahan. Tapi hari ini wajah mereka penuh keramahan. Tiba-tiba, pintu samping terbuka dan Tante Sukma masuk dengan tergesa-gesa. Dia mengenakan kebaya yang sedikit terlalu mewah untuk acara siang hari, dengan perhiasan yang berkilauan. Matanya langsung menyapu ruangan, seakan menghitung ada berapa banyak orang penting yang hadir. "Dia datang," bisikku pada Aldo. "Tenang, sayang," balasnya sambil menekan lembut tanganku. "Hari ini adalah hari kita. Tidak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan kita." MC mulai memandu acara, memperkenalkan kami pada tamu-tamu undangan. Suara riuh rendah tepuk tangan membuat pipiku memerah. Saat giliran tamu memberikan ucapan, semuanya berjalan lancar. Sampai kemudian, tampaknya Ibu Sukma ingin memberikan sesuatu untuk mempelai. Ucap MC menunjuk ke arah Tante Sukma yang sudah berdiri dengan mic di tangan. Aldo memegang pundakku. "Tarik napas dalam-dalam, sayang. Kita hadapi bersama." Tante Sukma berjalan dengan anggun ke depan. Senyumnya lebar tapi matanya tajam. "Selamat untuk Riz dan Aldo," mulanya dengan suara merdu. "Tante turut bahagia sekali akhirnya kamu bisa dapat jodoh yang baik seperti Aldo." Dia berhenti sejenak, matanya berkeliling ruangan sebelum kembali menatapku. "Tante tahu, dengan latar belakang kamu yang cuma lulusan SMK, dapat suami pengusaha sukses seperti Aldo itu sudah rezeki nomplok yang tidak boleh disia-siakan." Suasana ruangan mendadak hening. Beberapa tamu saling pandang dengan ekspresi tidak percaya. Kupingku berdenging. Rasanya semua darah di wajahku mengalir turun. Dari sudut mata, kulihat Ibu Aldo mengerutkan kening. Sementara ayah Aldo langsung berbisik sesuatu pada istrinya. Tante Sukma terus berbicara, seolah tidak menyadari efek ucapannya. "Jadi, kamu harus jadi istri yang solehah. Ya, jangan malu-maluin. Harus banyak belajar sopan santun dan cara bicara yang baik biar bisa menyaingi latar belakang Aldo." Aldo sudah mulai bergerak, tapi kutahan tangannya. "Tunggu," bisikku. "Ingat, di belakang suami yang sukses itu ada istri yang bisa mendukung," lanjut Tante Sukma, tersenyum puas. "Syukurlah Aldo mau nerima kamu." Saat itulah Aldo tak bisa lagi diam. Dengan gerakan halus tapi pasti, dia berdiri dan mengambil mic dari tangan Tante Sukma. Wajahnya tenang, tapi matanya berapi-api. "Terima kasih untuk nasihatnya, Tante Sukma," ujarnya dengan suara yang jelas dan tegas, terdengar ke seluruh penjuru ballroom. "Tapi izinkan saya meluruskan beberapa hal." Dia memegang pundakku, membuatku tetap duduk tegak. "Pertama, saya tidak mau menerima Rizka. Saya justru bersyukur dan berterima kasih karena diterima oleh Rizka." Sorotan kamera semua tamu sekarang tertuju padanya. Bahkan kameramen profesional yang kami sewa pun fokus merekam momen ini. "Kedua," lanjut Aldo, suaranya semakin lantang, "cinta saya pada Rizka tidak pernah tentang latar belakang pendidikannya. Saya mencintainya karena ia adalah Rizka yang kuat, mandiri, dan berhati baik." Ibunya Aldo tersenyum bangga, mengangguk-angguk mendengar kata-kata anaknya. "Dia lulusan SMK, itu benar," akui Aldo. "Tapi dengan keterampilannya itu, ia sudah membuka kursus menjahit yang tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga membantu puluhan wanita menjadi mandiri. Kepeduliannya, ketulusannya, dan kecerdasannya dalam memimpin usahanya itulah yang justru membuat saya jatuh cinta." Tepuk tangan mulai terdengar, mula-mula pelan, kemudian semakin keras. Beberapa tamu bahkan berdiri memberikan aplaus.
Aldo menatapku penuh cinta sebelum menambahkan. Bagi saya, gelar yang dimiliki seseorang tidak sebanding dengan kualitas hati dan pikirannya. Rizka adalah wanita terhebat yang saya kenal, dan saya bangga memilikinya sebagai istri. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh menggema di seluruh ballroom. Banyak tamu, terutama teman-teman dan keluarga Aldo, bertepuk tangan sambil mengangguk setuju. Air mataku akhirnya tumpah, tetapi kali ini air mata bahagia dan haru. Tante Sukma terlihat sangat malu. Pipinya memerah. Ia hanya bisa manggut-manggung kaku sebelum buru-buru minggir dan kembali ke kursinya tanpa sempat mengucapkan kata-kata lagi. Saat Aldo duduk kembali di sampingku, dia memegang tanganku erat. "Kamu lihat? Semua orang di sini mendukung kita." MC dengan cepat mengambil alih situasi. "Terima kasih untuk kata-kata indah dari mempelai pria. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan potong tumpeng." Musik pun kembali mengalun, mengembalikan suasana riang dalam resepsi. Tapi momen itu akan selalu terekam dalam ingatanku, saat Aldo dengan berani membelaku di depan semua orang, membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang latar belakang atau gelar pendidikan. Setelah kejadian memalukan yang dibuat Tante Sukma, suasana resepsi perlahan kembali normal. MC dengan profesional mengalihkan perhatian tamu dengan mengumumkan acara potong tumpeng. Namun, getar di tanganku masih belum sepenuhnya hilang. Aldo terus memegang erat tanganku, jempolnya mengusap-usap punggung tanganku dengan lembut. "Sudah, sayang," bisiknya di telingaku. "Semua sudah berlalu." Tapi ternyata belum. Saat acara berjalan, Tante Sukma kembali mendekati pelaminan. Kali ini, dia membawa sepiring kue dan 2 gelas jus. Wajahnya masih merah, tapi matanya masih memancarkan keinginan untuk berkata sesuatu. "Riz, Aldo, maaf tadi Tante mungkin terlalu bersemangat," ucapnya, tapi nada suaranya masih terdengar menggurui. "Tante hanya ingin yang terbaik untuk kalian." Aldo menjawab dengan sopan, "Kami mengerti, Tante. Tapi mohon, tidak perlu khawatir tentang kami." Tante Sukma tidak bergerak. Matanya memandangiku dari atas ke bawah, seolah menilai setiap detail penampilanku. "Riz, Tante perhatikan tadi kamu sedikit gemetar saat terima tamu. Kamu harus lebih percaya diri. Ingat, sekarang statusmu sudah berbeda." Aku menarik napas dalam. "Tante, aku baik-baik saja. Hanya sedikit nervous karena ini hari pernikahanku. Tapi sebagai istri pengusaha." "Aku sebagai istri Aldo," potongku dengan tegas. Kali ini suaraku cukup keras hingga beberapa tamu di dekat kami menengok. "Dan Aldo mencintaiku apa adanya." Aldo menyelamatkan situasi dengan berdiri dan memeluk pundakku. "Tante Sukma, mungkin lebih baik Tante menikmati jamuan. Chef khusus membuat hidangan spesial untuk hari ini." Tapi Tante Sukma masih belum menyerah. Dia mendekatkan wajahnya padaku dan berbisik, namun cukup keras untuk didengar oleh tamu di sekitarnya. "Kamu harus belajar cara duduk yang benar, Riz. Seorang istri pengusaha harus selalu tampil sempurna. Lihat, dudukmu terlalu membungkuk. Itu menunjukkan kurangnya percaya diri." Sekarang, bahkan beberapa tamu mulai terlihat tidak nyaman. Seorang wanita parubaya yang duduk di barisan depan, ternyata adalah Ibu Lisa, istri partner bisnis Aldo, langsung berdiri dan mendekat. "Maaf menginterupsi," ucap Ibu Lisa dengan senyum manis. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa mempelai wanita hari ini sangat anggun. Dan pidato Aldo tadi sangat menyentuh hati." Dia berpaling padaku. "Rizka, saya dengar tentang kursus menjahitmu. Putri saya yang berkebutuhan khusus sangat senang belajar di tempatmu. Kamu telah memberinya kepercayaan diri yang tidak bisa diberikan oleh sekolah manapun." Tante Sukma terlihat tersedak. "Putri ibu, belajar menjahit di tempat Rizka?" "Ya," jawab Ibu Lisa bangga. "Dan berkat Rizka, sekarang putri saya bisa membuat baju sendiri. Bahkan mulai menerima pesanan kecil-kecilan. Itu pencapaian yang luar biasa untuk anak dengan kondisinya." Ibu Lisa kemudian memandang Tante Sukma dengan tatapan tajam. "Kadang-kadang, yang kita butuhkan bukanlah gelar dari universitas ternama, tetapi guru yang sabar dan berbakat seperti Rizka di sini." Tepuk tangan spontan kembali terdengar. Kali ini, bahkan lebih keras dari sebelumnya.
Beberapa tamu lain mulai berbagi cerita tentang kursus menjahitku, tentang bagaimana aku membantu seorang janda membuka usaha jahit, tentang bagaimana aku mengajar anak-anak kurang mampu secara gratis setiap akhir pekan. Tante Sukma akhirnya terdiam. Wajahnya pucat, menyadari bahwa semua orang justru memujiku, wanita lulusan SMK yang baru saja dinikahinya. Saat dia berbalik untuk pergi, aku memanggilnya, "Tante Sukma." Dia menengok, wajahnya campur aduk antara malu dan kesal. "Terima kasih sudah datang hari ini," ucapku dengan tulus. "Aku berharap suatu hari nanti Tante bisa benar-benar melihat siapa diriku, bukan hanya selembar ijazah SMK-ku." Dia hanya mengangguk kaku sebelum bergegas pergi. Aldo memelukku erat. "Kamu hebat, sayang. Kamu menanganinya dengan sangat elegan." "Karena aku belajar dari yang terbaik," balasku, menatap mata hangatnya. Ibu Lisa mendekat dan memelukku. "Selamat menikah, Nak. Aldo memang beruntung mendapatmu." Saat malam tiba dan resepsi berakhir, aku menyadari sesuatu yang penting. Hari ini, di pelaminan sendiri, aku tidak hanya menjadi mempelai, tetapi juga membuktikan pada semua orang, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari gelar pendidikannya, tetapi dari kualitas hati dan kontribusinya pada orang lain. Dan mungkin, suatu hari nanti, Tante Sukma akan memahami hal itu. Setelah kejadian dengan Tante Sukma, Aldo memandangku dengan tatapan penuh perhatian. "Tunggu di sini sebentar, sayang," bisiknya sebelum bangkit dan menghampiri MC. Mereka berbicara sebentar. Lalu Aldo mengambil mic sekali lagi. "Para tamu undangan yang terhormat," mulanya, suaranya tenang namun penuh wibawa. "Mohon maaf mengganggu kembali, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan." Ruangan yang mulai ramai kembali mendadak hening. Semua mata tertuju pada Aldo yang berdiri tegak di depan pelaminan. Wajahnya serius tapi tidak marah. "Tadi, kita semua mendengar komentar dari keluarga tentang latar belakang pendidikan istri saya," lanjut Aldo, matanya menyapu seluruh ruangan. "Dan saya merasa perlu untuk berbicara dari hati." Dia berjalan mendekatiku, mengulurkan tangannya. "Ayo, Riz. Berdiri di sini bersamaku." Dengan tangan masih sedikit gemetar, aku berdiri dan bergandengan tangan dengannya. 3,5 tahun lalu, cerita Aldo, suaranya emosional. Saya masuk ke sebuah kursus menjahit kecil di bazar, hanya untuk memesan beberapa kemeja. Dan disitulah saya bertemu dengan wanita luar biasa ini. Beberapa tamu tersenyum, termasuk murid-murid kursus menjahitku yang duduk berkumpul di meja dekat panggung. Saat itu, Rizka tidak tahu siapa saya. Dia hanya melihat saya sebagai calon pelanggan. Tapi yang membuat saya terkesan adalah caranya menjelaskan setiap detail jahitan dengan antusias, caranya memperlakukan setiap murid dengan sabar, dan caranya membangun usaha kecilnya dengan penuh passion. Aldo memandangku, matanya berkaca-kaca. Dan hari itu, saya pulang bukan hanya dengan pesanan kemeja, tapi dengan pelajaran berharga tentang arti ketekunan dan dedikasi. Beberapa tamu mulai mengangguk-angguk, tersentuh oleh kata-katanya. "Selama ini," lanjut Aldo, suaranya semakin tegas, "banyak orang, termasuk sebagian keluarga kami, mempertanyakan pilihan saya. Kenapa memilih wanita lulusan SMK? Tidak bisakah dapat yang lebih berpendidikan?" Ibu Aldo di barisan depan menggeleng. Wajahnya menunjukkan dukungan pada anaknya. "Tapi saya ingin bertanya," suara Aldo menggelegar. "Apa arti pendidikan sesungguhnya? Apakah selembar ijazah? Atau kemampuan untuk mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik?" Dia menunjuk ke arah sekelompok murid kursus menjahitku. "Lihat mereka," berkat Rizka. "Mereka punya keterampilan dan penghasilan. Ada yang bisa menyekolahkan anaknya, ada yang bisa mandiri secara finansial, ada yang menemukan kepercayaan diri kembali." Salah satu muridku, seorang janda dengan 3 anak, berdiri dengan berani. "Maaf menginterupsi, Pak Aldo. Tapi saya ingin berbicara." Aldo dengan senang hati memberikan mic padanya. "Saya Ibu Siti, salah satu murid pertama Kak Rizka," ujarnya dengan suara bergetar tapi jelas. "Sebelum kenal Kak Rizka, saya hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak punya penghasilan. Suami meninggal, saya harus menghidupi 3 anak. Tapi berkat Kak Rizka yang mengajarkan saya menjahit dengan sabar,
Sekarang saya punya usaha kecil-kecilan. Anak-anak saya bisa sekolah, saya bisa mandiri. Dia menatapku penuh terima kasih. Kak Ariska tidak pernah memandang rendah siapapun. Dia mengajar kami dengan hati. Itu yang tidak bisa diajarkan di universitas manapun. Tepuk tangan meriah menggema. Bahkan keluarga Aldo yang dulu sempat meragukanku kini bertepuk tangan paling keras. Muridku yang lain, seorang remaja putus sekolah, juga berdiri. Saya Dian. Dulu saya putus sekolah dan hampir putus asa. Tapi Kak Ariska tidak hanya mengajar saya menjahit, tapi juga mengajak saya kembali bersekolah paket C. Sekarang saya punya keterampilan dan masih bisa melanjutkan pendidikan. Aldo mengambil alih mic kembali. Dan itulah alasan saya mencintai Rizka. Bukan karena gelarnya, tapi karena kualitas dirinya yang sesungguhnya. Dia tidak hanya pandai menjahit, tapi juga pandai membangkitkan semangat orang lain. Dia memutar tubuhku menghadap seluruh tamu. Inilah istri saya. Wanita yang tidak perlu gelar mewah untuk membuktikan bahwa dia hebat. Karyanya yang berbicara, hatinya yang berbicara, dan saya bangga menjadi suaminya. Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana di seluruh ballroom. Banyak tamu yang terlihat terharu, beberapa bahkan menyeka air mata. Tante Sukma yang duduk di pojok ruangan tampak tertunduk malu. Tapi yang mengejutkan, dia justru berdiri dan berjalan ke depan. "Boleh saya?" tanyanya pada Aldo dengan suara rendah. Aldo menatapku, dan aku mengangguk. Dengan hati-hati, dia memberikan mic pada Tante Sukma. "Rizka." "Aldo, semua tamu undangan," mulanya dengan suara gemetar. Saya tidak tahu harus berkata apa. Hari ini, saya belajar banyak. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Selama ini, saya terjebak dalam pemikiran kolot tentang arti kesuksesan dan pendidikan. Tapi hari ini, saya melihat dengan mata kepala sendiri bukti nyata dari makna pendidikan sesungguhnya. Tante Sukma menarik napas dalam. "Rizka, maafkan Tante. Tante salah. Tante bangga padamu, Nak." Dan Aldo, terima kasih sudah membuka mata Tante. Dia memelukku erat, dan kali ini, pelukannya terasa tulus. "Selamat menikah, Nak. Tante doakan kalian bahagia selalu." Saat Tante Sukma kembali ke tempat duduknya, Aldo memelukku erat. "Kamu lihat? Kebenaran selalu menemukan jalannya." MC dengan sigap mengambil alih. Dan sekarang, dengan penuh sukacita, mari kita sambut pasangan pengantin baru, Rizka dan Aldo. Musik menggelegar, konfeti beterbangan, dan seluruh ballroom berdiri memberikan standing applause. Dalam pelukan Aldo, aku menyadari bahwa pembelaannya tadi bukan hanya untukku, tetapi untuk semua orang yang pernah direndahkan karena dianggap tidak cukup. Hari ini, kami tidak hanya merayakan cinta, tetapi juga kemenangan atas prasangka dan stereotip yang selama ini membelenggu. 2 bulan telah berlalu sejak pernikahan kami yang dramatis. Kehidupan rumah tangga kami berjalan harmonis, dan kursus menjahitku semakin berkembang dengan dukungan penuh dari Aldo. Suatu sore, kami sedang menikmati teh di taman belakang rumah ketika teleponku berdering. "Riz, ini Tante Sukma." Suaranya terdengar panik di seberang garis. "Bisa kamu dan Aldo datang ke rumah? Ada masalah dengan Sari." Aku dan Aldo bertukar pandang. "Tunggu sebentar, Tante," kataku sambil menutup mic. "Tante Sukma minta kita datang. Katanya ada masalah dengan Sari." Aldo menghela napas. "Baiklah. Tapi ingat, kita hanya akan membantu jika memang wajar." Saat tiba di rumah Tante Sukma, suasana tegas langsung terasa. Tante Sukma membuka pintu dengan wajah pucat dan mata bengkak. Dia menghilang. Isaknya. "Siapa yang menghilang, Tante?" tanyaku sambil memimpinya ke sofa. "Sari dan suaminya. Dan uang tabungan kami," jawabnya terisak-isak. Ternyata, suami Sari, pria lulusan S2 yang selalu dibanggakan Tante Sukma, telah membawa lari uang mereka setelah berhasil menguras tabungan keluarga untuk investasi yang ternyata fiktif. "Aku sudah bilang dari dulu, orang itu terlalu sempurna untuk jadi kenyataan," keluh Tante Sukma. Tapi aku tidak mendengarkan. Aku terlalu sibuk membandingkannya dengan Aldo. Aldo yang selama ini diam,
akhirnya berbicara. Berapa besar uang yang hilang, Tante? 500 juta, jawab Tante Sukma dengan suara hampir tak terdengar. Itu termasuk uang untuk operasi Papa. Aku terkejut. Operasi Papa? Papa sakit. Tante Sukma mengangguk, air matanya semakin deras. Diabetesnya semakin parah. Dokter bilang harus operasi kaki. Sekarang uangnya habis. Aldo segera mengambil tindakan. Pertama, kita harus laporkan ke polisi. Kedua, untuk operasi Papa, jangan khawatir. Saya yang akan tanggung. Tante Sukma terkejut. Tidak, Aldo. Aku tidak pantas menerima bantuanmu. Setelah semua yang kulakukan padamu dan Rizka. Aldo benar, Tante, sambungku. Keluarga harus saling membantu. Tapi ada satu hal yang ingin kukatakan. Aku duduk di samping Tante Sukma, memegang tangannya. Pendidikan tinggi tidak menjamin karakter seseorang, Tante. Yang penting adalah integritas dan kejujuran. Tante Sukma menunduk, malu. Aku tahu. Aku sudah belajar pelajaran yang mahal sekali. Keesokan harinya, kami mengurus segala keperluan pelaporan dan membawa Papa ke rumah sakit terbaik. Saat menunggu Papa menjalani pemeriksaan, Tante Sukma duduk di sampingku di ruang tunggu. Riz, kenapa kamu masih mau membantuku? Tanyanya dengan suara lemah. Setelah semua penghinaan yang kuucapkan padamu. Karena keluarga tidak boleh mendendam, Tante, jawabku. Dan karena aku percaya setiap orang bisa berubah. Dia memandangku penuh penyesalan. Dulu, aku iri padamu. Iri karena dengan latar belakang sederhanamu, kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang tidak dimiliki Sari. Aku paksakan Sari menikah dengan pria, berpendidikan, karena ingin membuktikan bahwa pilihanku lebih baik. Aldo bukan milikku karena aku lebih baik dari siapapun, Tante, jelasku. Tapi karena kami saling melengkapi. Cinta tidak seharusnya jadi ajang pembuktian. Beberapa hari kemudian, saat Papa sudah menjalani operasi dan kondisi mulai membaik, Tante Sukma datang ke rumah kami dengan membawa sebuah album foto. Ini kenang-kenangan untukmu, katanya sambil membuka album berisi foto-fotoku kecil dulu. Lihat, ini kamu waktu praktik menjahit pertama kali. Umur 8 tahun. Aku terharu melihat foto-foto itu. Ada foto saat aku membuat baju boneka, saat pertama kali berhasil menjahit kancing, bahkan saat mendapat piagam penghargaan dari SMK. Kamu selalu berbakat, Riz, ucap Tante Sukma. Dan aku seharusnya bangga, bukan malah merendahkan bakatmu. Aldo yang melihat album itu tersenyum. Wah, dari dulu sudah jago ya, sayang. Tante punya permintaan, kata Tante Sukma tiba-tiba. Bisakah Tante ikut membantu di kursus menjahitmu? Tante ingin belajar lagi tentang arti pendidikan yang sesungguhnya. Aku tersenyum lega. Tentu saja, Tante. Kami butuh bantuan untuk kelas memasak yang akan kami buka untuk murid-murid. Malam itu, setelah Tante Sukma pulang, Aldo memelukku erat. Kamu wanita yang luar biasa, Riz. Banyak orang yang akan menggunakan kesempatan ini untuk balas dendam. Karma sudah berbicara, Aldo. Tidak perlu kita tambah dengan kebencian, jawabku. Lagi pula, lihat betapa berubahnya Tante Sukma. Itu lebih berharga dari segalanya. Dan dalam hatiku, aku bersyukur bisa belajar bahwa karma tidak selalu tentang hukuman, tapi juga tentang pembelajaran. Dan hari ini, kami semua telah belajar pelajaran berharga tentang arti keluarga dan penerimaan yang sesungguhnya. 3 minggu setelah kejadian menghilangnya Sari dan suaminya, kami akhirnya mendapatkan kabar dari kepolisian. Aku dan Aldo segera menuju rumah Tante Sukma untuk memberikan update. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa pria itu bukan lulusan S2 seperti yang diklaim. Jelas Aldo sambil menunjukkan beberapa dokumen ke Tante Sukma. Dia bahkan tidak pernah kuliah di universitas yang disebut-sebutnya. Tante Sukma terduduk lemah di kursinya. Bagaimana mungkin? Semua dokumennya terlihat begitu meyakinkan, ijazah, transkrip nilai. Aku sudah bilang dari dulu, Tante, selama Mama yang juga hadir untuk memberikan dukungan. Kita tidak boleh menilai orang hanya dari selembar ijazah. Tante Sukma mengangguk pelan,
matanya kosong. Dia bahkan punya kantor yang megah. Kami diantar ke sana beberapa kali. Akibat penyelidikan lebih lanjut, kantor itu sewaan harian, jelas Aldo dengan suara lembut. Dan karyawan yang kita lihat waktu itu adalah orang bayaran. Aku duduk di samping Tante Sukma, memegang tangannya yang dingin. Yang penting sekarang kita bisa mengungkap kebenarannya, Tante. Tapi ternyata masalah tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, seorang pengacara datang ke rumah Tante Sukma dengan kabar yang lebih buruk lagi. Ada 5 keluarga lain yang menjadi korban modus yang sama, jelas pengacara itu. Total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Tante Sukma hampir pingsan mendengarnya. 2 miliar. Ya, dan karena ibu yang paling aktif mempromosikan investasi ini kepada teman-teman, beberapa korban menuntut pertanggungjawaban ibu. Malam itu, Tante Sukma datang ke rumah kami dengan kondisi yang sangat terpukul. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, isaknya. Rumah ini mungkin harus dijual untuk menutupi kerugian mereka. Aldo segera bertindak. Tunggu dulu, Tante. Biar saya yang urus masalah hukumnya. Dan untuk kerugian teman-teman Tante, kita akan cari solusinya. Tapi Tante Sukma menggeleng. Tidak, Aldo. Aku sudah terlalu banyak merepotkan kalian. Ini konsekuensi dari kesombonganku. Aldo benar, Tante, kataku. Kita harus menyelesaikan ini bersama. Tapi ada satu hal yang ingin kukatakan. Ini bukan tentang kesombongan, tapi tentang kepercayaan yang disalahgunakan. Aldo kemudian mengadakan pertemuan dengan semua korban. Aku memutuskan untuk ikut mendampingi Tante Sukma. Pertemuan berlangsung tegang di kantor pengacara kami. Saya kira kita semua sama-sama korban, bujuk Aldo pada para korban yang marah. Memperkarakan Ibu Sukma tidak akan mengembalikan uang kalian. Tapi dialah yang meyakinkan kami untuk investasi, protes salah seorang korban. Aku berdiri, suaraku tegas. Ibu Sukma juga korban. Dan seperti kita semua, dia tertipu oleh ilusi kesempurnaan yang diciptakan pelaku. Setelah berjam-jam berdiskusi, akhirnya kami mencapai kesepakatan. Aldo menawarkan untuk membantu proses hukum dan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada Tante Sukma untuk mengembalikan uang para korban secara bertahap. Dalam perjalanan pulang, Tante Sukma terdiam lama. "Mengapa kalian berdua begitu baik padaku?" tanyanya akhirnya. "Karena keluarga, Tante," jawabku sederhana. "Dan karena kami percaya setiap orang pantas dapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan." Dia menatapku penuh haru. "Dulu, aku menganggap rendah pendidikanmu. Tapi sekarang, aku melihat kebijaksanaanmu jauh melebihi gelar apapun." Esok harinya, Tante Sukma meminta untuk ikut ke kursus menjahit. Dia ingin melihat langsung apa yang selama ini dia remehkan. Saat tiba, para murid menyambutnya dengan hangat. Mereka sudah mendengar ceritanya dan justru bersimpati. "Saya punya ide," ujar Tante Sukma tiba-tiba. "Dulu saya jago memasak. Bisakah saya buka kelas memasak di sini? Hasilnya bisa untuk mengembalikan utang saya." Para murid menyambut antusias. Bahkan beberapa ibu-ibu langsung mendaftar. Malam itu, saat kami berjalan pulang, Tante Sukma berkata, "Akhirnya aku mengerti apa yang selalu kamu dan Aldo coba katakan. Pendidikan bukan tentang gelar, tapi tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan untuk membantu orang lain. Dan yang terpenting, tambahku, tentang bagaimana kita bangkit dari kesalahan." 2 bulan kemudian, kelas memasak Tante Sukma sukses besar. Bahkan beberapa catering mulai memesan kue-kue buatannya. Dan yang paling membanggakan, dia mulai diundang untuk menjadi pembicara tentang bahaya investasi bodong, berbagi pengalaman pahitnya untuk mencegah orang lain menjadi korban. Duduk di kursi taman rumah kami suatu sore, Aldo berbisik, "Kau tahu, mungkin inilah maksud karma sebenarnya. Bukan menghukum, tapi memberikan kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih baik." Aku tersenyum, menyadari bahwa dari penderitaan, justru lahir kebijaksanaan baru yang mempererat keluarga kami. 6 bulan setelah kelas memasak Tante Sukma berjalan sukses, datanglah ujian berikutnya. Suatu pagi, telepon berdering di kursus menjahit kami. Aku yang sedang memeriksa pola jahitan murid-murid, mengangkatnya.
Rizka, ini Bu Yuni dari Katerang. Sedap, selalu. Suara di seberang terdengar panik. Kami terpaksa membatalkan semua pesanan kue dari Ibu Sukma. Ada masalah. Aku segera menghubungi Tante Sukma. Tante, ada apa dengan catering Bu Yuni? Katanya mereka membatalkan pesanan. Tante Sukma mendesah panjang. Aku tahu ini akan terjadi. Beberapa klien lama cateringku dulu mendengar tentang masalah Sari. Mereka tidak percaya lagi padaku. Aldo yang mendengar pembicaraan kami segera mengambil telepon. Tante, ini Aldo. Besok kita adakan pertemuan dengan semua klien. Aku akan bantu jelaskan situasinya. Keesokan harinya, di ruang pertemuan kecil di kursus kami, terkumpul 5 pemilik catering yang selama ini menjadi klien utama Tante Sukma. Wajah-wajah mereka tampak skeptis. Maaf, Ibu Sukma, ucap Bu Yuni membuka pembicaraan. Tapi setelah kasus investasi bodong itu, reputasi kami juga ikut terancam. Yang lain mengangguk. Klien kami bertanya-tanya kenapa masih bekerja sama dengan Ibu Sukma, tambah pemilik catering lainnya. Aldo berdiri dengan tenang. Saya memahami kekhawatiran Bapak dan Ibu. Tapi izinkan saya memberikan perspektif lain. Dia berjalan ke depan, membuka presentasi singkat. Selama 6 bulan terakhir, kelas memasak Ibu Sukma di sini telah melayani lebih dari 200 murid. Nilai pesanan kue dari kelas ini mencapai 50 juta per bulan. Beberapa pemilik catering terlihat terkesan. Yang lebih penting, lanjut Aldo, Ibu Sukma telah secara terbuka berbagi pengalamannya untuk mencegah orang lain menjadi korban penipuan serupa. Itu menunjukkan integritas dan keberanian. Aku ikut berdiri. Dan untuk menjamin kualitas, kami akan membentuk sistem kontrol ketat. Setiap pesanan akan melalui quality check dari tim kami. Tapi Bu Yuni masih ragu. Bagaimana dengan masalah keluarga Ibu Sukma? Itu yang membuat klien kami khawatir. Saat itulah Tante Sukma berdiri dengan wajah tegar. Baiklah, saya paham kekhawatiran Bapak dan Ibu. Karena itu, saya punya usul. Dia mengambil beberapa dokumen dari tasnya. Ini adalah sertifikat halal baru dan hasil tes laboratorium untuk semua resep saya. Dan mulai hari ini, saya bersedia bekerja dengan sistem pembayaran di belakang, dibayar setelah produk diterima dan disetujui klien. Para pemilik catering saling pandang, terkejut dengan penawaran berani itu. Selain itu, lanjut Tante Sukma, saya akan mengalokasikan 10% dari setiap pesanan untuk dana pendidikan anak-anak kurang mampu di kursus ini. Sebagai bentuk komitmen saya untuk memberi kembali kepada masyarakat. Bu Yuni tersentuh. Ibu Sukma, kami tidak bermaksud. Saya tahu, potong Tante Sukma dengan senyum. Ini bukan tentang maksud baik atau buruk. Ini tentang membangun kepercayaan kembali. Dan saya bersedia melakukan apapun untuk itu. Pertemuan berakhir dengan kesepakatan baru. Bahkan, para pemilik catering justru menambah volume pesanan setelah melihat komitmen Tante Sukma. Saat hanya kami bertiga yang tersisa, Tante Sukma duduk lemas. Aku tidak menyangka masih harus menghadapi ini semua. Ini proses, Tante, hiburnya. Tapi lihat, hari ini kamu membuktikan bahwa reputasi bisa dibangun kembali dengan tindakan nyata. Aldo menambahkan, dan yang paling penting, kamu tidak menyerah. Minggu-minggu berikutnya membuktikan kebenaran kata-kata kami. Pesanan untuk kue Tante Sukma justru meningkat drastis. Bahkan beberapa media lokal meliput kisah perubahannya, yang justru membawa dampak positif bagi bisnisnya. Suatu sore, saat kami sedang menghitung pesanan untuk acara charity, Tante Sukma berkata, "Dulu aku mengira kesuksesan diukur dari gelar dan latar belakang pendidikan. Sekarang aku tahu, kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa bangkit dari kegagalan dan tetap berpegang pada integritas." Dengan pemikiran seperti itu, Tante, kataku sambil memeluknya, aku yakin bisnis Tante akan lebih sukses dari sebelumnya. Dan benar, dalam 2 bulan berikutnya, catering Tante Sukma tidak hanya pulih, tetapi berkembang pesat. Bahkan Aldo merekomendasikannya untuk menyediakan kue untuk acara-acara perusahaan. Karma, ternyata, tidak selalu tentang kejatuhan. Terkadang, karma adalah tentang bagaimana kita membangun kembali sesuatu yang lebih baik dari reruntuhan.
Setahun telah berlalu sejak pernikahan kami. Kursus menjahitku kini telah berkembang menjadi Rizka S. Sewing Design Center, dengan 3 cabang di kota yang berbeda. Suatu pagi, aku dan Aldo sedang menikmati sarapan di teras rumah ketika teleponnya berdering. "Maaf, sayang," ucap Aldo setelah mendengarkan beberapa saat. "Ada masalah dengan proyek baru di Surabaya. Aku harus pergi selama seminggu." Aku tersenyum memahami. "Jangan khawatir. Aku juga ada acara besar minggu ini, pameran fashion charity untuk anak-anak kurang mampu." Kami berpelukan sebentar sebelum Aldo berangkat. "Hati-hati di sana, dan jangan lupa makan yang teratur," pesanku. Terdengar familiar, godanya sambil mencium keningku. "Kamu juga jangan kerja terlalu keras." 2 hari setelah kepergian Aldo, masalah mulai datang. Aku sedang memimpin rapat persiapan pameran ketika manajer cabang pertama menelepon dengan suara panik. "Bu Rizka, masalah. Mesin jahit industri yang kita pesan dari Jerman tertahan di bea cukai. Katanya dokumen tidak lengkap." Sebelum sempat mencari solusi, telepon lain berderang. Kali ini dari cabang kedua. "Kak Aris, 5 orang instruktur mendadak mengundurkan diri. Mereka ditawari gaji lebih tinggi oleh kompetitor." Sementara aku masih mencoba menenangkan situasi, datanglah kabar terburuk. "Bu, ada masalah dengan venue pameran besok. Manajemen mal membatalkan karena ada kesalahan administrasi." Aku hampir menangis frustasi. Tapi kemudian teringat kata-kata Aldo. "Kamu wanita kuat, Riz. Kamu bisa menghadapi apapun." Dengan tangan masih sedikit gemetar, aku mulai membuat prioritas. Pertama, menghubungi lawyer untuk masalah bea cukai. Kedua, mengadakan pertemuan darurat dengan instruktur yang tersisa. Ketiga, mencari venue pengganti. Saat itulah Tante Sukma tiba dengan membawa beberapa kotak kue. Aku dengar ada masalah bertubi-tubi, jadi aku bantu bawa semangat. Dia meletakkan kue di meja, lalu duduk di depanku. "Ceritakan pada Tante. Apa saja yang bisa Tante bantu?" Dengan suara bergetar, aku menceritakan semua masalah yang sedang kuhadapi. Tante Sukma mendengarkan dengan serius, lalu tiba-tiba berdiri. "Pertama, venue. Aku kenal pemilik convention center. Dia dulu klien cateringku. Aku akan telepon dia sekarang." "Kedua," lanjutnya sambil berjalan mondar-mandir, "untuk instruktur yang mengundurkan diri, kita bisa pakai sistem bagi hasil. Aku punya beberapa murid di kelas memasak yang juga jago menjahit. Mereka mau membantu sementara." Aku terharu melihat perubahan sikap Tante Sukma. "Tante, terima kasih." "Jangan terima kasih dulu," jawabnya sambil mengambil telepon. "Masih ada masalah bea cukai yang harus diselesaikan." Dalam waktu 2 jam, Tante Sukma berhasil mengatur semuanya. Convention Center setuju meminjamkan tempat dengan harga khusus untuk acara charity. 3 mantan muridnya bersedia membantu sebagai instruktur sementara. Dan yang paling menakjubkan, dia menghubungi kenalannya di bea cukai yang bersigaap mempercepat proses pelepasan mesin jahit. Malam itu, saat kami beristirahat sejenak, Tante Sukma memegang tanganku. "Dulu, aku selalu meragukan kemampuanmu. Tapi hari ini, aku melihat sendiri betapa kuat dan tabahnya kamu menghadapi masalah." "Semua berkat bantuan Tante," jawabku. "Tidak," bantuhnya lembut. "Yang kulakukan hanya membantu. Tapi kamu yang tetap tenang dan mengambil keputusan tepat di tengah tekanan. Itu yang tidak bisa diajarkan di sekolah manapun." Keesokan harinya, pameran berjalan sukses. Bahkan lebih baik dari perkiraan. Saat aku sedang sibuk melayani pengunjung, Aldo tiba-tiba muncul. "Aldo," katanya seminggu. Tanyaku terkejut. "Dengar ada masalah, jadi aku percepat pekerjaan dan pulang lebih awal," jawabnya sambil memelukku. "Tapi sepertinya kamu tidak butuh bantuanku." Tante Sukma mendekat dengan senyum bangga. "Dia memang wanita tangguh, Aldo. Tadi aku lihat sendiri bagaimana dia menangani segalanya." Malam itu, saat pameran usai dan kami menghitung hasil yang cukup untuk membiayai pendidikan 100 anak kurang mampu selama setahun, Aldo berbisik, "Aku bangga padamu, sayang. Kamu tidak hanya membuktikan pada orang lain, tapi juga pada dirimu sendiri,
bahwa kamu mampu menghadapi apapun. Semua ini berkat dukungan kalian, jawabku, memandang Aldo dan Tante Sukma yang sedang tersenyum. Tante Sukma mengangguk. Hari ini kita membuktikan bahwa keluarga yang solid bisa menghadapi tantangan apapun. Dan Rizka, maafkan Tante karena dulu meremehkanmu. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, kami bertiga duduk di tangga convention center, berbagi cerita dan tertawa. Ujian hari ini tidak hanya mengokohkan bisnis kami, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga. Dan aku sadar, inilah kebahagiaan sesungguhnya, bisa berjuang bersama orang-orang yang kita cintai, dan tumbuh lebih kuat dari setiap tantangan. Beberapa minggu setelah pameran yang sukses, kehidupan kami kembali normal. Suatu sore yang tenang, aku sedang menyusun laporan keuangan untuk yayasan ketika bel pintu berbunyi. Melalui jendela, kulihat Tante Sukma berdiri dengan ekspresi serius, memegang sebuah map berwarna coklat. "Riz, ada waktu sebentar?" tanyanya saat kubuka pintu. "Tentu saja, Tante. Mari masuk." Dia duduk di sofa ruang tamu, tangannya masih erat memegang map itu. Aku sudah mempersiapkan ini selama beberapa minggu, mulanya dengan suara rendah. Tapi setiap kali mau datang, selalu ada rasa malu yang menghentikanku. Aku duduk di sebelahnya, penasaran. "Ada apa, Tante?" Dia membuka map tersebut dan mengeluarkan beberapa dokumen. Ini adalah laporan keuangan cateringku selama 6 bulan terakhir. Dan ini, dia menunjukkan sebuah buku catatan tua, adalah jurnal yang kutulis sejak kamu masih kecil. Dia membuka halaman pertama. "Lihat, ini saat kamu berusia 8 tahun, pertama kali berhasil menjahit baju boneka sendiri. Waktu itu aku menulis, Rizka pasti tidak akan jadi apa-apa, hanya tukang jahit seperti ibunya." Tanganku refleks menutup mulut. "Tante." Dia membalik halaman. "Dan ini saat kamu lulus SMK." Aku menulis, "Sayang sekali hanya lulus SMK. Masa depannya suram." Air mata mulai menggenang di matanya. Halaman demi halaman, penuh dengan prasangka dan penilaian sempitku. Bahkan sampai kamu bertemu Aldo, aku masih menulis hal-hal buruk. Dia menutup buku itu dan mendorongnya ke arahku. "Aku memberikannya padamu karena aku ingin kamu tahu betapa dalamnya kesalahanku. Dan aku ingin meminta maaf yang sesungguhnya." "Tante, tidak perlu." "Tidak, Riz," potongnya tegas. "Biarkan aku menyelesaikan. Selama ini permintaan maafku hanya di mulut. Tapi hari ini, aku ingin menunjukkan dengan tindakan." Dia mengambil dokumen lain dari mapnya. "Ini adalah proposal untuk mendirikan sekolah vokasi gratis. Aku ingin menggunakan 70% penghasilan cateringku untuk membiayai anak-anak tidak mampu belajar keterampilan, seperti yang kamu lakukan." Aku terkesima melihat proposal yang sangat detail dan matang itu. "Tante, ini." Dan yang terakhir, dia mengeluarkan surat wasiat. "Aku sudah mengubah wasiatku. Semua asetku, jika sesuatu terjadi padaku, akan diserahkan kepada yayasanmu. Karena aku percaya kamu yang paling tahu bagaimana mengelolanya untuk membantu orang lain." Aku tidak bisa menahan air mata lagi. "Tante, aku tidak butuh semua ini untuk memaafkanmu. Sudah lama aku memaafkanmu. Tapi aku butuh ini untuk memaafkan diriku sendiri," jawabnya dengan suara bergetar. "Setiap kali melihat kamu, aku ingat betapa piciknya pemikiranku dulu. Aku menilai orang hanya dari gelar dan penampilan luar." Dia memegang tanganku erat. "Kamu telah menunjukkan padaku arti pendidikan yang sesungguhnya. Bukan tentang selembar ijazah, tapi tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan untuk memberdayakan orang lain." Kami duduk dalam hening beberapa saat, hanya terdengar suara burung-burung di taman. "Aku menerima permintaan maafmu, Tante," akhirnya kukatakan. "Dan aku sangat tersentuh dengan semua yang telah Tante persiapkan." "Ada satu hal lagi," katanya sambil berdiri. "Bisakah kita memulai dari awal? Bukan sebagai tante dan keponakan, tapi sebagai dua wanita yang saling menghargai dan mendukung." Aku memeluknya erat. "Kita sudah memulainya, Tante. Dari saat Tante membantu aku menghadapi masalah pameran itu." Saat Aldo pulang dari kantor, kami masih duduk di teras, membahas proposal sekolah vokasi. "Wah,
ada rapat penting nih, sapanya dengan senyum. Aldo, panggil Tante Sukma. Aku punya sesuatu untukmu juga. Dia mengeluarkan surat lain. Ini adalah surat permintaan maaf resmiku untukmu. Atas semua sikap tidak hormatku dulu. Aldo membaca surat itu dengan serius, lalu tersenyum. Tante, tidak perlu. Lihatlah kita sekarang, seperti keluarga sebenarnya. Ya, jawab Tante Sukma dengan mata berkaca-kaca. Keluarga yang belajar dari kesalahan dan tumbuh bersama. Malam itu, setelah Tante Sukma pulang, Aldo memelukku erat. Dia benar-benar berubah, ya. Orang bisa berubah jika diberikan kesempatan dan dicontohi dengan baik, jawabku. Dan di bawah bintang-bintang yang sama yang menyaksikan perjalanan kami, aku bersyukur untuk semua yang telah terjadi. Karena tanpa badai, kami tidak akan pernah tahu betapa kokohnya kapal keluarga kami. Dan tanpa kesulitan, kami tidak akan pernah menghargai betapa indahnya kedamaian setelahnya. Pagi yang cerah itu, aku dan Aldo sedang menikmati sarapan di taman belakang rumah ketika telepon Tante Sukma berdering. Suaranya terdengar gugup dari seberang. Riz, bisakah kalian datang ke rumah? Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Sesampainya di rumah Tante Sukma, kami disambut pemandangan yang tidak terduga. Ruang tamunya dipenuhi kardus-kardus dan dokumen berserakan. Tante Sukma sendiri terlihat lesu duduk di antara tumpukan kertas. Apa yang terjadi, Tante? Tanya Aldo dengan khawatir. Ini semua tagihan dan utang yang tersisa dari masa lalu, jawabnya dengan suara lemah. Meski cateringku sudah cukup sukses, ternyata masih ada sisa-sisa utang dari investasi bodong dulu yang belum lunas. Dia menunjukkan beberapa dokumen. Totalnya masih sekitar 200 juta. Dan ada satu hal lagi. Dengan tangan gemetar, dia menyerahkan selembar surat dari bank. Rumah ini akan disita jika utang tidak dilunasi dalam 30 hari. Aku segera duduk di sampingnya. Kenapa tidak bilang dari dulu, Tante? Kami bisa bantu. Aku sudah terlalu banyak merepotkan kalian, isaknya. Setelah semua yang kulakukan, tidak pantas bagiku meminta bantuan lagi. Aldo mengambil surat dari bank itu, mempelajarinya dengan seksama. Tante, ada solusi untuk ini. Tapi aku ingin Tante berjanji sesuatu. Apapun, Aldo. Aku sudah siap melakukan apapun. Pertama, Aldo duduk menghadap Tante Sukma. Hentikan rasa bersalah yang berlebihan. Kedua, terima bantuan kami dengan lapang dada. Dia kemudian menjelaskan rencananya. Saya akan melunasi semua utang-utang ini. Tapi sebagai gantinya, saya ingin Tante menjadi direktur operasional untuk sekolah vokasi yang kita rencanakan. Tante Sukma terkejut. Tapi, aku tidak punya latar belakang pendidikan untuk itu. Justru itu, sambungku, memahami maksud Aldo. Tante punya pengalaman nyata membangun usaha dari nol. Itu lebih berharga dari teori apapun. Aldo mengangguk. Gaji Tante akan kita gunakan untuk melunasi utang ini secara simbolis. Tapi yang lebih penting, kita akan membuat kontrak kerja sama bisnis yang resmi. Mata Tante Sukma berkaca-kaca. Kalian tidak hanya membantuku, tapi juga memberiku kepercayaan. Karena kami percaya pada kemampuan Tante, jawabku sambil memeluknya. Proses pelunasan utang dilakukan keesokan harinya. Aldo dengan sabar mendampingi Tante Sukma menyelesaikan satu persatu kewajibannya. Saat kami keluar dari kantor bank setelah melunasi hutang terakhir, Tante Sukma menangis lega. Rumah ini adalah satu-satunya kenangan dari orang tuaku, bisiknya. Kalau sampai hilang. Tapi tidak hilang, Tante, tenangku. Sekarang kita bisa mulai dengan halaman yang bersih. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan persiapan pembukaan sekolah vokasi. Tante Sukma menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Dia yang dulu meragukan nilai pendidikan nonformal, kini menjadi promotor terbesar untuk pendidikan vokasi. Suatu sore, saat kami sedang merancang kurikulum, dia berkata, "Aku sekarang mengerti. Pendidikan terbaik adalah yang mengubah hidup orang menjadi lebih baik, bukan yang hanya mengejar gelar." Aldo tersenyum bangga. Itulah visi kami mendirikan sekolah ini.
Yang paling mengharukan adalah ketika Tante Sukma mengusulkan sesuatu di rapat Dewan Yayasan. Saya usul kita buat program beasiswa khusus untuk lulusan SMK yang ingin melanjutkan ke pendidikan vokasi. Dan beri nama Beasiswa Rizka. Aku terkejut. Tante, tidak perlu. Tidak, ini penting. Bantuhnya. Agar semua orang tahu bahwa kesuksesan bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari lulusan SMK sepertimu. Program itu pun diluncurkan, dan dalam waktu singkat, kami menerima puluhan aplikasi dari seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka yang bercerita bagaimana perjuanganku menginspirasi mereka untuk tidak menyerah dengan latar belakang pendidikan mereka. Malam peresmian sekolah vokasi, saat kami berdiri di panggung bersama para donatur dan pejabat pemerintah, Tante Sukma maju ke mikrofon. Saya ingin berbagi kisah tentang guru terbaik saya. Mulanya, menatapku penuh kasih. Dia mengajarkan saya bahwa gelar tidak menentukan nilai seseorang. Yang penting adalah apa yang kita berikan kepada dunia. Dia kemudian menceritakan perjalanan kami dengan jujur, termasuk semua kesalahannya di masa lalu. Dan malam ini, dengan bangga saya persembahkan Sekolah Vokasi Rizka Aldo, tempat di mana mimpi tidak dibatasi oleh gelar, tetapi diwujudkan dengan keterampilan dan tekad. Saat pita dipotong dan sekolah resmi dibuka, Aldo berbisik di telingaku, "Lihat, sayang, kebaikan yang kita berikan, kembali dalam wujud yang lebih indah." Dan aku pun percaya, bahwa dalam hidup, memberi tidak pernah membuat kita miskin. Justru semakin banyak kita memberi, semakin kaya hati kita. Musim hujan telah tiba, dan Sekolah Vokasi Rizka Aldo telah beroperasi selama 6 bulan. Suatu Senin yang basah, aku dan Tante Sukma sedang memeriksa laporan perkembangan siswa-siswa pertama kami. Hujan deras memecah kesunyian ruang kerja kami di lantai 2 sekolah. "Lihat ini, Riz," ucap Tante Sukma sambil menunjuk grafik di layar komputernya. 95% siswa angkatan pertama sudah mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha mandiri sebelum wisuda. Aku tersenyum bangga. Mereka memang anak-anak yang luar biasa. Terutama kelompok fashion design yang berhasil menjual koleksi pertama mereka ke butik-butik ternama. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dan seorang wanita parubaya dengan wajah lesu masuk, tubuhnya basah kuyup. "Permisi, saya mau mendaftar sekolah di sini." Kami segera membantunya mengeringkan diri dan memberinya teh hangat. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Ibu Ani, mantan guru SMA yang dipecat karena sekolahnya ditutup. "Saya sudah melamar kemana-mana," ceritanya dengan suara putus asa. "Tapi di usia saya yang 52 tahun, dengan gelar S1 saja tidak cukup. Mereka bilang saya terlalu tua." Tante Sukma tiba-tiba terdiam, wajahnya berubah pucat. Aku ingat dulu pernah berkata hal yang sama pada seseorang," bisiknya pelan. Dia kemudian mengambil tangan Ibu Ani. "Ibu, usia bukan halangan untuk belajar. Justru pengalaman Ibu sebagai guru adalah aset berharga. Bagaimana jika Ibu bergabung dengan kami sebagai instruktur?" Aku terkejut dengan tawaran spontan itu. "Tante, kita memang butuh instruktur untuk kelas kewirausahaan." Tante Sukma mengangguk. "Ibu Ani, saya dulu pernah seperti mereka yang menolak Ibu. Saya menilai orang hanya dari gelar dan usia. Tapi saya belajar bahwa yang terpenting adalah passion dan kemauan untuk berkontribusi." Mata Ibu Ani berkaca-kaca. "Benarkah? Tapi, saya tidak punya pengalaman mengajar di vokasi." "Kami akan melatih Ibu," jawabku. "Dan pengalaman Ibu mengajar di SMA justru akan sangat berharga." Keesokan harinya, Tante Sukma mengumpulkan semua staf pengajar. "Saya ingin meminta maaf," mulanya dengan suara tegas. "Dulu, sebelum bergabung di sini, saya adalah orang yang sangat memandang rendah pendidikan vokasi." Dia menatap setiap orang di ruangan itu. "Saya pikir kesuksesan hanya bisa diraih melalui jalur akademik formal. Tapi kalian semua telah membuktikan bahwa saya salah." Salah satu instruktur muda, Dian yang merupakan lulusan SMK jurusan Tata Boga, berdiri. "Bu Sukma, justru kami yang berterima kasih pada Ibu. Ibu yang memperjuangkan agar sertifikat kompetensi dari sini diakui setara dengan D1. Itu karena saya melihat sendiri kualitas kalian," jawab Tante Sukma.
Dan mulai hari ini, saya ingin mengusulkan sesuatu yang lebih berani. Dia mengambil remote presentasi. Saya sudah berbicara dengan beberapa perusahaan mitra. Mereka bersedia menerima lulusan kita untuk posisi-posisi yang biasanya membutuhkan gelar sarjana. Beberapa instruktur terlihat tidak percaya. Bagaimana mungkin? Tanya salah satu dari mereka. Karena kita akan membuktikan bahwa kompetensi lebih penting dari ijazah, jawab Tante Sukma dengan keyakinan penuh. Kita akan buat sistem sertifikasi yang lebih ketat dari universitas manapun. Malam itu, saat kami berjalan menyusuri koridor sekolah yang sudah sepi, Tante Sukma berhenti di depan foto-foto siswa yang berhasil. Dulu, aku menghina pendidikanmu, katanya dengan suara bergetar. Tapi sekarang, aku melihat setiap siswa di sini sebagai Rizka-Rizka lain yang sedang menunggu kesempatan untuk bersinar. Tante sudah berubah menjadi orang yang sangat berbeda, kataku. Karena kamu tidak pernah menyerah padaku, jawabnya. Kamu terus memberiku kesempatan, meski aku tidak pantas mendapatkannya. Beberapa minggu kemudian, perubahan Tante Sukma semakin nyata. Dia menjadi pembicara di berbagai seminar pendidikan, memperjuangkan kesetaraan pendidikan vokasi dengan akademik. Bahkan, dia berhasil meyakinkan pemerintah daerah untuk memberikan dana beasiswa khusus untuk lulusan SMK. Puncaknya adalah ketika dia diwawancara oleh media nasional. Saya adalah bukti hidup bahwa pola pikir bisa berubah, katanya di televisi. Dulu saya merendahkan pendidikan vokasi, sekarang saya menjadi promotornya. Saat tayangan itu berakhir, Aldo memelukku. Dia tidak hanya berubah, tapi menjadi agen perubahan untuk orang lain. Ya, jawabku bangga. Dan yang paling indah, dia sekarang menjadi ibu yang bangga pada setiap siswa kami, tanpa memandang latar belakang mereka. Perubahan Tante Sukma mengajarkan kami bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat, dan tidak ada hati yang tidak bisa berubah selama ada cinta dan kesabaran yang tulus. 9 bulan kemudian, di sebuah pagi yang cerah, aku terbangun dengan kontraksi pertama. Aldo yang sedang menyiapkan sarapan langsung panik saat ku memberitahu. Jangan panik, kataku sambil tersenyum menahan sakit. Ini baru awal. Kontraksi masih jarang. Tapi Aldo sudah tidak bisa diam. Aku telepon dokter. Dan Tante Sukma. Dia bilang ingin sekali menemanimu. Sebelum sempat kubujuk untuk tenang, Aldo sudah menelepon setengah dunia. Dalam waktu 1 jam, rumah kami sudah dipenuhi keluarga. Yang paling mengejutkan, Tante Sukma datang dengan membawa sebuah koper kecil. Aku sudah siap menginap seminggu, katanya dengan mata berbinar. Aku tidak ingin ketinggalan detik-detik kelahiran cucu pertama kita. Kontraksi berlanjut sepanjang hari. Tante Sukma dengan sabar mendampingiku, mengingatkan untuk bernapas dengan benar, memijat punggungku, dan terus memberiku semangat. Pengalamannya mendampingi banyak keluarga selama bertahun-tahun di bisnis cateringnya benar-benar terasa. Saat aku melahirkan Sari dulu, ceritanya sambil menyeka keningku yang berkeringat, tidak ada yang mendampingiku seperti ini. Ibumu yang waktu itu masih muda, datang dan menungguku sampai 24 jam. Malam hari, kontraksi semakin kuat. Aldo dan Tante Sukma mengantarku ke rumah sakit. Di ruang bersalin, mereka berdua tidak pernah meninggalkanku. Kalian berdua hebat, puji suster yang bertugas. Biasanya suami saja sudah panik, apalagi ada keluarga lain. Tante Sukma tersenyum. Ini keluarga kami. Kami selalu bersama dalam suka dan duka. Pukul 3 pagi, saat rasa sakit sudah hampir tak tertahankan, dokter memutuskan untuk melakukan operasi sesar. Wajah Aldo pucat pasi, tapi Tante Sukma tetap tenang. Semua akan baik-baik saja, bisiknya sambil memegang tangan kami berdua. Dokter ini yang terbaik. Saat aku dibawa ke ruang operasi, yang kulihat terakhir adalah 2 wajah penuh cinta dan doa. Aldo dengan matanya yang berkaca-kaca, dan Tante Sukma dengan senyum penuh keyakinan. Beberapa jam kemudian, aku terbangun dengan lembut. Bayi perempuan mungil dengan rambut hitam lebat sudah terbaring di pelukanku. Selamat, Bu Rizka, kata suster. Anakmu sehat sempurna. Aldo mencium keningku. Kamu pahlawan, sayang. Tante Sukma berdiri di samping tempat tidur. Air matanya mengalir deras. Dia mirip sekali dengan kamu waktu kecil,
Riz. Dia dengan hati-hati mengambil bayi itu dari pelukanku. Halo, sayang, bisiknya dengan suara bergetar. Nenek di sini. Nenek janji akan selalu menyayangimu, dan tidak akan pernah menilai kamu dari apapun kecuali kebaikan hatimu. Aldo memandangku, matanya juga berkaca-kaca. Kita sepakat memberinya nama Sari Sukma, untuk mengenang perjalanan kita semua. Tante Sukma terkesiap. Tapi, itu nama putriku yang. Kita keluarga, Tante, potong Aldo. Dan kita telah melalui begitu banyak bersama. Nama ini akan mengingatkan kita pada arti keluarga dan pengampunan. Hari-hari berikutnya di rumah sakit penuh dengan kebahagiaan. Tante Sukma mengambil cuti dari sekolah vokasi untuk merawatku. Dia yang dulu tidak pernah mau melakukan pekerjaan rumah, sekarang dengan senang hati mengganti popok, memandikan bayi, dan menjagaku sepanjang hari. Tante, kamu tidak harus melakukan semuanya sendiri, protesku suatu sore. Diam dan istirahat, jawabnya sambil menyuapiku sup. Ini caraku berterima kasih padamu karena telah mengubah hidupku. Suatu malam, saat kecil Sari tertidur di pelukanku, Tante Sukma duduk di samping tempat tidur. Dulu, saat Sari lahir, aku berharap dia menjadi orang terpelajar dengan gelar tinggi. Tapi sekarang, untuk cucuku ini, aku hanya berdoa agar dia tumbuh menjadi wanita kuat dan baik hati seperti kamu. Dan seperti neneknya, tambahku. Mata kami bertemu, dan kami tersenyum. Semua luka masa lalu telah sembuh, digantikan oleh ikatan baru yang lebih kuat. Ikatan sebagai keluarga yang saling mencintai tanpa syarat. Saat kami pulang dari rumah sakit, seluruh staf sekolah vokasi telah menyambut dengan banner besar. Selamat datang Sari Sukma, harapan baru keluarga kami. Dan di antara semua wajah bahagia itu, yang paling bersinar adalah wajah Tante Sukma, seorang nenek yang bangga, yang telah menemukan arti keluarga yang sesungguhnya. 2 tahun telah berlalu sejak kelahiran Sari Sukma. Pagi ini, matahari terbit dengan sempurna di atas kompleks sekolah vokasi Rizka Aldo yang kini telah berkembang menjadi kampus yang luas. Aku berdiri di balkon kantor, memandang siswa-siswa yang berdatangan dengan semangat. Dari belakang, Aldo memelukku erat. Sudah siap untuk hari yang spesial, bisiknya di telingaku. Aku mengangguk, masih tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Hari ini adalah hari wisuda angkatan ketiga sekaligus peresmian gedung baru sekolah kami. Tapi yang paling istimewa, hari ini juga ulang tahun kedua Sari. Kak Aris, Pak Aldo, Tante Sukma memanggil kalian di aula utama, teriak salah satu staf kami. Kami berjalan menuju aula yang sudah penuh dengan keluarga wisudawan. Di panggung utama, Tante Sukma sudah berdiri dengan gagah di samping mimbar, mengenakan toga kehormatan yang diberikan kepadanya atas dedikasinya untuk pendidikan vokasi. Selamat pagi dan selamat datang, sambutnya dengan suara mantap yang menggema di seluruh aula. 20 tahun yang lalu, jika ada yang bilang saya akan berdiri di sini sebagai promotor pendidikan vokasi, pasti saya akan tertawa. Beberapa hadirin yang tahu perjalanannya tersenyum memahami. Saya adalah produk dari sistem yang mengagungkan gelar di atas segalanya. Saya pernah merendahkan keponakan saya sendiri hanya karena dia hanya lulusan SMK. Tapi hidup membawa saya pada perjalanan penuh pembelajaran. Dia menatapku dan Aldo yang baru saja duduk di barisan depan. Mereka tidak pernah menyerah pada saya. Mereka menunjukkan bahwa pendidikan yang sesungguhnya bukan tentang gelar, tapi tentang bagaimana kita memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Saat pidato berlanjut, tangan kecil Sari memegangi jemariku. "Ibu, nenek hebat sekali," bisiknya polos. "Ya, sayang. Nenek adalah wanita paling hebat yang ibu kenal." Acara puncak adalah ketika Tante Sukma mengumumkan beasiswa baru. Hari ini, dengan bangga saya umumkan, beasiswa Aldo Rizka, untuk siswa-siswa dari keluarga tidak mampu yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, baik vokasi maupun akademik. Aldo memandangku terkejut. Kami tidak tahu tentang rencana ini. Karena pendidikan yang terbaik, lanjut Tante Sukma, adalah yang sesuai dengan passion dan bakat masing-masing, tanpa memandang strata. Sore harinya, di taman rumah kami yang dihiasi untuk ulang tahun Sari, Tante Sukma duduk di sampingku sambil memperhatikan Sari yang sedang asyik bermain dengan kado-kadonya.
Tidak pernah terbayang akan sampai di sini, katanya dengan suara haru. Dulu, yang ada di pikiran saya hanyalah gelar dan penampilan. Sekarang, yang terpenting adalah bagaimana kita menyayangi dan membantu sesama. Aldo bergabung dengan kami, membawa 3 gelas jus. Untuk keluarga kita, ucapnya mengangkat gelas. Untuk perjalanan yang telah kita lalui, tambahku. Dan untuk masa depan yang lebih baik, tutup Tante Sukma. Malam itu, saat para tamu sudah pulang dan Sari tertidur lelap di kamarnya, kami bertiga masih duduk di teras, menikmati keheningan yang damai. Pernah terpikir tidak? Tanya Tante Sukma tiba-tiba. Andai dulu saya tidak bersikap seperti itu, apakah kita akan tetap sampai di sini? Aldo memegang tanganku. Tidak ada yang tahu, Tante. Tapi yang pasti, perjalanan kita yang berliku-liku inilah yang membuat kita semakin kuat. Aku bersyukur untuk setiap detiknya, kataku. Bahkan untuk masa-masa sulit, karena dari situlah kita belajar. Bulan purnama bersinar terang di atas kami, menyinari wajah-wajah yang telah melalui begitu banyak bersama. Dari dalam rumah, terdengar suara monitor bayi yang menangis pelan. Kami bertiga tersenyum. Aku yang urus, kata Tante Sukma berdiri. Kalian lanjutkan obrolan kalian. Saat dia masuk, Aldo memeluk pundakku. Kamu bahagia, sayang? Aku lebih dari bahagia, Aldo. Aku merasa lengkap. Kebahagiaan sejati, kami sadari, bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa dalam kita bisa mencintai dan memaafkan. Bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keindahan dalam ketidaksempurnaan. Dan yang terpenting, tentang keluarga yang tidak hanya terikat oleh darah, tetapi oleh pengalaman dan cinta yang telah teruji waktu. Dan kami, dengan segala kekurangan dan perbedaan kami, telah menemukannya.